jabatan wakil presiden bukan untuk belajar. Selalu Dan serius untuk belajar ya. Kalau kemudian rapat kabinet itu saya masih muda, saya perlu belajar. No, ini ngurus 270 juta orang, Anda meleset, kami mati semua. Dan stunting itu salah satu masalah terbesar kita. Tetapi eksposenya nggak sebanding dengan tingkat kegawatan masalahnya. Kalau Anda tanya Menteri Bappenas terutama ya yang peduli. Kalau saya soalnya diomongin dia langsung. Gawat sebetulnya gitu. Jadi dia cuma ban serap, tetapi fungsinya sangat penting. Sebab ketika ban lain tidak berjalan, dia yang akan menggantikan dan fungsinya harus sama, kapasitasnya harus sama. Tidak mungkin ban utama bocor, ban serapnya juga tidak punya kualitas. Atau ban mobil ganti ban sepeda. Wakil presiden dalam hal ini namanya Gibran, itu menjadi presiden Jabodetabek. Bang, tunggu dulu Bang. Saya kapan-kapan ngajar boleh nggak pakai istilah presiden Jabodetabek? Kan Lawatan perdana Presiden Prabowo ini menimbulkan spekulasi politik juga karena Wapres Gibran akan menjalankan tugas dalam negeri sehari-hari selama Presiden Prabowo sedang berada di luar negeri selama 2 minggu. Nah, ini banyak sekali omongan-omongan di luar sana yang menilai bahwa ini bisa jadi berbahaya. Mungkin saja akan ada tikung-menikung politik yang terjadi atau bahkan ada juga yang bicara ini apakah benar-benar Wapres Gibran berkompetensi untuk menjalankan tugas negara sehari-hari ini. Nah, untuk itu obrolan ini akan saya lanjutkan tentunya dengan 2 pakar dalam Pojok Kramat, di mana Pojok Kramat ini adalah program dari kanal YouTube resmi Profesor Mahfud MD @Mahfud MD Official. Dan kali ini saya seperti biasa ditemani dengan narasumber tetap, ada Pojok Kramat. Tentu saja pasti ada Bang Hamid Basyaib. Apa kabar Bang Hamid? Baik, halo. Kita Selamat malam. Selamat malam. Gimana? Kita ketemu terus untuk ngomongin ada aja yang bisa diomongin gitu ya. Nggak habis-habis kayaknya. Kita lihat kita ya. Jadi kayak cerewet ya. Tapi emang namanya warga negara. Ya, kalau demokrasi harus emang ada hak konstitusional. Esensinya begitu ya, Ya. Bang Hamid ya. Dan tentunya kita ditemani dengan satu pakar lagi. Ini kalau udah ngomongin politik gitu ya, ini akan seru sekali kalau ada artis Dirty Vote yang satu ini. Udah Ferry Amsari. Aman? Udah? aman, baik. Kenapa pertanyaannya harus aman sih? Ada apa sih emang dah? Karena kalau demokrasi sedang tidak sehat, biasanya tidak aman. Oh gitu. Orang-orang tertentu takutnya juga tidak aman gitu ya. Dosen ya, Bang Ferry ini dosen ya? Dosen. Dosen di Universitas Andalas. Nah, kita akan ngobrolin tadi nih, kan udah sama Bang Hamid, kita akan bicarakan soal sebenarnya peran Wapres Gibran itu bisa sampai sejauh mana. Bener nggak sih bisa sampai ada permainan politik yang mungkin saja bisa terjadi selama Presiden Prabowo lagi di luar negeri. Nah, tapi sebelum itu, seperti biasa ya Bang Hamid ya, kita kenalkan dulu nih Daveri ke permainan keyword kramat. Keyword kramat. Jadi sudah namanya agak serem ya, pojok kramat gitu. Ya kan. Padahal jalan keramat ya. Padahal ya sebelumnya kan kalau Daveri kesini enak-enakan makan sate. Ya kalau yang ini kita kasih keyword keramat ini agak berbeda sedikit. Daveri, ini jadi kita spontan aja. 3 detik aja jawab bareng-bareng. Aku nggak ngasih kesempatan mana-mana dulu, langsung aja. Spontan aja ya. Ini aku kasih 2 pilihan kata ya, Bang Hamid sama Daveri bisa jawab. Siapa dulu? 2 or 3 seconds. Bareng aja. Harus bareng ya. Bareng aja. Okay. Ini pilihan katanya yang pertama, mencari fufu fafa atau kasus menteri-menteri? Kasus menteri-menteri. Waduh, agak berbeda nih. Kenapa fufu fafa ini masih dicari aja, masih trending topik aja sih emang ya dah? Negara yang benar itu tidak membiarkan sebuah sesuatu yang diperdebatkan, didiskusikan, berlalu tanpa ada kebenaran apapun. Dan ditinggalkan sebagai misteri sejarah. Nggak boleh tuh. Terlebih ada sesuatu yang bukan hanya hal remeh-temeh sebetulnya di balik itu ya. Enggak remeh-temeh karena menyangkut Presiden Republik ya dan wakilnya enggak.
Nggak mungkin dianggap remeh. Kalau dalam kasus Richard Nixon, itu kan heboh. Ya. Tapi publik tahu di kemudian hari prosesnya Hasil akhirnya ya. seperti apa yang terjadi, misterinya seperti apa, siapa pelaku, gitu ya. Dan itu diselesaikan secepat-cepatnya. Nah, kenapa kita jadi negara terlalu kebanyakan misteri ya? Jadi misteri keramat Fufu Fafa ini bakal terpecahkan atau nggak di menurut Daferi? Negeri perdukunan. Banyak misteri. Misteri. Ya. Terlalu banyak misteri. Jadi menurutku harus dipecahkan. Harus dipecahkan. Harus ya? dipecahkan. Oke. Harus diketahui. Dan itu pentingnya tidak sekedar kepada publik Indonesia, tapi juga penting bagi Mas Gibran sendiri. Kalau ini tidak dipecahkan, sepanjang hayatnya, anak keturunannya akan menyisakan pertanyaan yang sama dengan publik. Benarkah Fufu Fafa adalah Mas Gibran? Tapi kayaknya sih kalau ngelihat kecanggihan netizen mungkin terpecahkan ya. Ya itu It's just a matter of time. Canggih easy banget netizen. peasy, Iya piece kan? of cake. Di level sosial kan sudah terang benderang ya terpecahkan ya. Niat sekali sampai Ya. ke GoPay-nya. Dilacak. Keren sih. Nah, kalau Bang Hamid kenapa kasus menteri-menteri? Saya ya cenderung agak bosan sebenarnya dengan Fufu Fafa karena involutif ya, muter-muter di situ udah berbulan-bulan. selesai. Ya. Kecuali tiba-tiba ada Tapi misteri benar baru sekali, dipecahkan ya. poinnya Ferry benar sekali. Itulah sebuah negara demokratis yang beradab ya. Gak bisa yang disebut misteri itu, ketidakjelasan tuh mengambang terus-menerus di langit Indonesia ini. Harus ada penyelesaian, apapun bentuknya. Ya, boleh dikatakan A, B itu soal kedua. Ya, tapi yang jelas clear gitu. Kalau Richard Nixon tadi yang kan kasusnya Watergate ya. Ya kan ketahuan penyadapan oleh Partai Republik terhadap markas besarnya Partai Demokrat gitu. Akhirnya dia sebelum di-impeach Mundur. Artinya baik juga untuk pendidikan publik sebetulnya ya. sangat baik. Untuk memecahkan Iya, aku takutnya kekeramatan gini ini. Bang. Dulu kan waktu zaman aku SD ya, nggak tahu zaman Bang Hamid. Lain itu, zaman itu ya kan kita. ada 7 wonder itu ya. Ya, 7 7 keajaiban keajaiban dunia. dunia. Nah, jangan-jangan Fufu Fafa ini akan Kedelapan. menjadi 8. Ketahuannya gitu. Fufu Fafa. Ya, kalau yang memahami komik anime ya, ketawanya harus Fufu Fafa. Oke, ini keyword keramat yang kedua ya. Pertumbuhan di bawah 5% atau makan gratis? Pertumbuhan di 3, 2, 1. Di bawah 5%. 5%. Oh, oke. Kenapa kompak? Karena kami rasional orang. There's no free Kita lunch. berharap ini tidak terjadi. Bagaimanapun kita Apa yang tidak terjadi kejengkelan maksudnya? yang di bawah 5% pertumbuhan. Oke. Kita justru berharap target pemerintah itu seperti digembar-gemborkan Pak Prabowo 7%, 8%. Justru kita berharap itu terjadi gitu. Tapi Iya. mungkin kecil. Karena gini, kita harus clear ya posisi kita itu. Kita itu kritis terhadap pemerintah ya, pemerintah manapun sebetulnya, rezim kapanpun ya. Kita sebagai kaum terpelajar itu sebaiknya mencadangkan sikap kritis dengan dosis tertentu ya. Dan ini jangan dicampur adukan dengan kecintaan kita terhadap bangsa. Justru karena kecintaan kita terhadap bangsa, terhadap negara, maka kita harus terus-menerus cerewet. Gitu. Jangan lupa lagi ya, ini mungkin orang suka mencampur adukan antara negara dan pemerintah. Ya, pemerintah ini bukan negara. Dia kebetulan dikasih mandat oleh rakyat selama 5 tahun untuk mengurus day-to-day politics gitu ya. Dan bukan hanya politik sebetulnya, keseluruhan yang mengarah pada kesejahteraan rakyat. Negara itu terdiri dari banyak lagi instansi lain. Pemerintah itu salah satu cabang, kalau dalam trias politika yang kita anut ya, kan salah satu cabang aja, yaitu eksekutif. Nah, di Amerika beda lagi. Di Amerika yang disebut government itu negara sebetulnya. Kalau pemerintah doang, misalnya sekarang baru si Trump terpilih lagi, itu namanya administration. Tuh. Jadi yang basic-basic itu kita harus clear dulu. Nah, jadi misalnya kita ngeritik, bukan berarti kita benci Indonesia, nggak mungkin gitu loh ya. Intinya nothing personal, Yeah. tapi Ya. ini memang di demokrasi Ekspresi itu, kita berbeda dan dalam itu justru ini cintai Indonesia. harus dirawat. Ya. Budaya mengkritik itu harus dirawat. Jadi kritik Wajib. bukan berarti hating ya. Ya, bukan Berbeda berarti to criticize itu bukan to insult. Ya. Beda. Oke.
Kenapa nggak makan gratis? Karena emang there's no free lunch. Itu kan sebenarnya program-program kontradiktif dari apa yang sudah pernah diceritakan dua presiden ini, baik presiden saat ini, Presiden Prabowo maupun Presiden Joko Widodo gitu ya. Dulu kan ceritanya jangan beri ikannya, kasih kailnya. Loh, kok programnya makan siang gratis gitu ya. Dulu Berarti ngasih ikan tuh ya? Iya, Bukan kail. dulu mempertanyakan pertumbuhan 6% Presiden Joko Widodo. Nah, sekarang malah 8%. Jadi mari rasional, setiap program pemerintah tentu ada upaya untuk membangun semangatnya, kita paham. Tetapi publik harus juga diajak rasional. Mana target yang paling penting yang bisa dikejar bersama. Dan yang realistis ya. Realistis, betul. Tapi dan Bang Hamid, kalau aku pribadi ya, mungkin karena aku seorang ibu ya, dan aku terekspos dengan hal-hal seperti stunting misalnya. Kalau misalnya anakku berat badannya lagi seret, itu dokter anakku langsung bilang, makannya gimana Bu? Ini protein. Itu emang selalu ditekankan kepada aku dan suami gitu untuk anak. Karena ini nanti ngaruhnya sampai besar ya, kecerdasan dan lain sebagainya. Jadi somehow aku relate dengan gagasan untuk memberikan makan bergizi. Makan gitu. bergizi Ya bayangkan, gratis ya. kalau misalnya aku mungkin bisa dikatakan mampulah kita untuk memberi protein 3 kali sehari. Bagaimana dengan Di desa, betul lah, itu maksudku. Dan stunting itu salah satu masalah terbesar kita. Tetapi eksposenya nggak sebanding dengan tingkat kegawatan masalahnya. Kalau Anda tanya Menteri Bappenas terutama ya yang peduli. Kalau saya soalnya diomongin dia langsung gawat sebetulnya gitu. Cuman media kita kan karena menganggap itu nggak seksi dan kurang politis, kurang heboh. Jadi minimum Tenggelam pemberitaannya. si stunting ini kan. Ya. Padahal ini soal serius. Tingkatnya saya lupa angkanya, tetapi masih besar sekali dan cukup meluas di seluruh Indonesia. Dan dampaknya 10, 15, 20 tahun lagi daya saing kita pasti turun gitu ya, kalah sama bangsa-bangsa lain. Hal-hal semacam itulah. Ya. Jadi ini soal serius. Aku tentu setuju dengan upaya memberantas stunting ya, nggak mungkin tidak itu ya. Cuman caranya gitu ya. Apakah kewajiban negara itu adalah memberikan makan siang bergizi gratis atau memastikan program yang mensejahterakan rakyatnya gitu ya, dengan pangan yang lebih murah, terjangkau, dan pekerjaan yang layak gitu ya. Nah, kalau dibilang ini adalah semacam afirmatif ya untuk sebelum sampai ke tujuan itu, ya oke lah. Tetapi kan jangan itu dijadikan seolah-olah ini menyelesaikan banyak hal. Apalagi bacaan kita ya, temuan kita, mulai ada upaya untuk melibatkan institusi-institusi yang tidak sepatutnya mengerjakan program makan siang bergizi gratis. Seperti militer. Seperti pelibatan teman-teman militer ya, mendata jumlah anak di sekolah dan segala macam, itu kan tidak tepat sasaran begitu ya. Harusnya diberikan kepada lembaga yang tepat begitu ya. Saya agak khawatir kalau ini hanya untuk upaya bujuk rayu teman-teman militer. Akan ada program yang layak untuk militer, yang mensejahterakan militer, yang berkaitan dengan makan siang bergizi gratis. Pertanyaannya kan harusnya juga dipikirkan kesejahteraan prajurit dan segala macam begitu ya. Sebagai seorang mantan prajurit, presiden, jajarannya juga harus memikirkan bahwa membangun tentara profesional dengan laku profesional pula. Membangun peradaban profesional, peradaban yang baik, peradaban konstitusional dengan cara-cara konstitusional pula. Berarti gagasan afirmatifnya patut diapresiasi ya. Ya oke. Tata kelolanya kita lihat itu. Cuman jangan ini jadi hal yang berkelanjutan. Oke. Nah ini aku sebenarnya kita kan tidak membahas makan siang gratis hari ini ya. Kita langsung move on ke topik diskusi utama kita ini soal Wapres. Tapi sebelum itu aku udah pernah nanya sebenarnya ke Bang Hamid beberapa minggu lalu tuh udah bikin epitaf yang terbaru belum Bang Hamid?
Terakhir Obituary. bilang belum. Sekarang kali udah ada update terbaru apa gitu Bang Hamid? Obituari siapa yang harus ditulis obituarinya? Obituari apa? Obituari politik. Iya. Rezim yang baru berakhir. Oh iya. Kenapa sekarang Iya. ada yang minta jatah sebagai pahlawan nasional? Nah, aduh. So what the question? Berarti belum Bang Ferry. Belum. Belum. Oke, kita tunggu ya Konco Keramat ya. By the way, Konco Keramat yang mau ngasih apa perspektif, kritik, tadi kan udah kita sepakat ya, ini bukan budaya insulting, bukan hating, tapi budaya kritis yang memang harus dirawat. Aku mau langsung ke pertanyaan pertamaku nih soal lawatan Prabowo ke luar negeri. Ini kan kayaknya beliau ini ngebut sekali ya dari sejak pelantikan. Tidak hanya lautan ke luar negeri, banyak lah mungkin kayak kasus-kasus korupsi juga seolah-olah jadi kayak banyak banget nih bermunculan gitu kan, which kalau misalnya memang itu adalah benar-benar akselerasi berarti patut dihargai, tapi mungkin kalau punya insight lain itu bisa di-share juga. Tapi kalau spesifik terkait dengan ke luar negeri ini sebenarnya Bang Ferry ngelihatnya urgensinya sekarang apa Bang Ferry? Di luar negaranya cukup seksi ya sebenarnya yang dilawat ya, dan acaranya juga menurut beliau kan ini acara strategis ya. Beliau kan waktu pidato sudah mengatakan kayak gitu untuk Indonesia. Tapi benar melihat ada urgensinya nggak untuk langsung meninggalkan 2 minggu loh Bang Ferry? Iya, kalau ada semacam gambaran itu akan menerapkan program yang dijanjikan dalam waktu dekat, tentu oke-oke saja. Tidak ada larangan bagi presiden untuk menjalankan fungsi dia sebagai kepala negara ya, fungsi federasi lah gitu ya, relasi antar kenegaraan yang akan dia jalankan. Tetapi sejauh mana itu akan berdampak tentu akan harus ditunggu oleh publik. Dan sekaligus kita kan menunggu momentum ya, apakah sebagai seorang wakil presiden ini mampu menjawab segala gundah gulana dan pertanyaan publik bahwa dia adalah sosok yang paling tepat sebagai wakil presiden. Karena kan konsepnya gini, wakil presiden itu dalam konsep ketatanegaraan bahasa jeleknya Ban serep. ban serap. Jadi dia cuman ban serap, tetapi fungsinya sangat penting. Sebab ketika ban lain tidak berjalan, dia yang akan menggantikan dan fungsinya harus sama, kapasitasnya harus sama. Tidak mungkin ban utama bocor, ban serapnya juga tidak punya kualitas. Atau ban mobil ganti ban sepeda. Jadi kualitasnya harus sejajar, Oke. sekuat itu. Nah, Nah ini pembuktian ya. Jadi kunjungan ke luar negeri bisa saja urgen bagi banyak orang tertentu, bisa tidak, tetapi presidenlah yang menentukan urgen bagi dia untuk mensejahterakan negaranya. Dia yang tahu pola pikirnya. Ya. Tapi ngomong-ngomong Bang Serep, Bang Hamid ini Bang Serep, Bang Hamid, Ban Serep, Bang Hamid. Kalau kemarin itu kan juga Wapres Ma'ruf Amin kan terasa sekali bukan fenomena, nuansa ban serepnya ya. Ada yang bilang hilang lah gitu, bahkan ini bahasa kasarnya ada aja yang bilang kerjanya apa gitu segala macam, karena ada aja di luar sana yang bicara gitu. Kalau menurut Bang Hamid, Wapres Gibran ini akan mirip-mirip enggak? Ya gini, siapapun wapresnya akan sama kurang lebih, karena konstitusi mengatakan itu. Ya. Jadi konstitusi kita juga kalau boleh dikomentari ya, menurut saya itu terlalu minim mengatur soal wapres. Adanya cuman mungkin di pasal 4 ya, pasal 4 ayat 1. Pasal 4, pasal 8. Pasal 8. Dah. Dan umum sekali cakupannya. Itu sekaligus saya kira mencerminkan betapa memang kurang pentingnya posisi ini. Kalau dia penting tentu dielaborasi lebih jauh ya. Nah kalau kita baca itu aja bunyinya sangat simpel gitu, bahwa wakil presiden bertugas membantu presiden jika presiden berhalangan gitu kira-kira. Nanti di pasal 8-nya diurai lebih detail apa itu bentuk-bentuk halangannya, meninggal dan sebagainya. That's all. Nah, jadi memang dalam kasus Yusuf Kalla dulu, kabarnya dia ada dilah
itu memang boleh ya. Katanya waktu sama Pak SBY, dia bagian ekonomi saya ya gitu. Oke, lama-lama Pak SBY-nya gerah kan. Kayaknya ekonomi ini kan justru bidang yang paling penting gitu. Jadi dia wilayahnya itu kelihatannya meluas. Berikutnya dia ambil Budiono sebagai wapres gitu, udah nggak lagi. Nah, jadi memang siapapun ya menurut konstitusi ya memang ban serep. Nah, lagi-lagi kita tuh contoh Amerika aja sebetulnya. Dari pertama negara ini berdiri, kita itu berkiblat pada Amerika. Nggak mau diakuin tapi pasti. Ya, Padahal kan betul. sama tuh Amerika lambangnya burung elang, kita Garuda. Amerika pluribus unum, Et unum bineka tunggal ika. kita Bhinneka Tunggal Ika. Terus bentuknya republik bukan kerajaan, kita ikut dan seterusnya. Nah, jadi itu konstitusinya juga gitu. Ban serepisme ini di Amerika juga ban serep banget. Wakil presiden itu. Jadi J.D. Vance ini juga Ban serep. ban serep Sudah ya. apalagi presidennya kayak Donald Trump Dan- yang Powerful, macam ya. lulu ya sangat Iya. powerful gitu. Nah, jadi Ini jadi ada itu. sama-samanya nih, sama-sama muda. Beda 3 tahun aja kan sebenarnya. Wapres Gibran dengan J.D. Vance ini yang baru terpilih. Nah, itu ya. sama-sama itu 40 tahun. Gibran itu Ya. 37 kan ya kalau nggak salah. Jadi Ada hanya filmnya 3 itu, tahun ada sebetulnya. film feature dokumenter tentang J.D. Vance. Dan Saya dia nonton membuat buku. Mungkin itu dari bukunya, dari bukunya. ya. Cukup bagus. Nah, ini menurut Bang Fer dalam 2 pekan itu presiden akan di luar negeri, itu terlalu early nggak sih untuk kabinet sekarang kan juga baru banget terbentuk ya? Mungkin istilahnya handover dari yang sebelumnya juga belum selesai, atau konsolidasi di kabinet juga masih belum kelar juga gitu. Terlalu cepat nggak sih untuk meninggalkan langsung 2 minggu? Ya, yang paham kebutuhan terlalu cepat atau tidaknya presiden, dia mau target apa gitu ya. Ya kita tidak tahu sekarang dia mau target ngapain di 2 minggu itu. Dan itu sah-sah saja menurut saya. Dan kalau ternyata itu tidak ngapa-ngapain, publik akan mempertanyakan. Ya, dia sekedar bertemu orang, tetapi outputnya tidak terlihat gitu ya. Bentuk kerjasama, bentuk relasi apa yang Bilateral, sedang entah multilateral ya. multilateral yang atau memancing B2B dengan G2G-nya atau segala macam. Tapi yang menarik sebenarnya dari 2 minggu penting atau tidak itu dari apa yang diurai oleh Bang Hamid tadi. Dengan sejarah keamerikaan, saya senang juga mendengarnya ya. Kita itu punya 2 hal yang membedakan kita dengan teori sistem presidensial. Pertama, pengalaman sejarah dan fakta political situationnya yang dekat saat ini. Satu, fakta sejarahnya walaupun kita niru. Saya juga sama dengan Bang Hamid bahwa hampir mutlak nih nirunya. Cuman kan kiasan bahasa Bung Besar waktu itu, kita itu tidak ke barat, tidak ke timur. Kemana ini sebenarnya kan? Tapi ya pilihan itu pilihan bangsa awal merdeka. Biasanya mereka tidak memilih negara, konsep model negara penjajahnya. Kita memilih Amerika gitu ya. Dan kebetulan Amerika juga menolak sistem seperti Inggris karena penjajahnya. Nah, cuman yang terjadi di kemudian hari adalah slogan yang memberikan pengaruh corak warna sistem presidensial. Misalnya slogan Dwi Tunggal. Nah, itu Presiden dan wakil presiden. ya, wakil presiden Waktu itu. 2 orang dalam satu kesatuan. Itu yang menyebabkan akhirnya Bung Hatta sendiri punya ruang gerak yang cukup powerful. Maklumat X misalnya, yang merubah sistem ketatanegaraan kita. Nah, itu juga yang terjadi yang seperti Bang Hamid cerita, di kemudian hari ada Pak JK yang minta Pak SBY, saya jatahnya di soal ekonomi. Dan itu diulang Pak JK ketika di era Pak Jokowi. Sehingga presiden lain pikir, ya ini kok ada kekuatan lain, Dwi Tunggal lain gitu ya. Dan itu bisa berdampak kepada kerja-kerja presiden sebenarnya. Oke, ini Nah, padahal sistemnya yang perlu kita pahami, wakil presiden kan tadi ban serap. Di Amerika, kata Newstat ya kalau saya tidak salah,
dia mengatakan hampir tidak ada pekerjaan wakil presiden kecuali mimpin sebagai ketua sidang senat di Amerika. Kalau itu tidak ada, nggak ada tuh. Tapi dalam perkembangan mulai tuh masuk kewenangan-kewenangan tertentu yang quote and quote diberikan presiden. Jadi kerja wakil presiden itu adalah kerja atas perintah konstitusi atau perintah komandannya sendiri, yaitu presiden. Kan pasal 4 ayat 2 itu mengatakan bahwa dalam menjalankan kewajibannya, presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Pembantu presiden ini, tapi dia sifatnya prime gitu ya, agak di atas menteri lah gitu ya, dan jadikan ban cadangan itu kalau terjadi kenapa-kenapa. Hanya saja pertanyaan ketatanegaraan kita dari dulu, Bang Hamid juga mungkin mengikuti dan juga ikut bertanya-tanya, apa sih kewajiban seorang presiden ini? Tidak pernah dijelaskan. Apakah ke luar negeri itu jadi wajib, urgent, sehingga dia harus pergi gitu ya. Dan kewajiban itu harus dibantu untuk dijalankan dalam urusan dalam negerinya oleh wakil presiden. Sebab tidak pernah ada kejelasan dalam bentuk undang-undang sebagai peraturan teknis. Sampai sekarang kita sudah bermimpi kayak sudah 30 tahun lebih ya. Undang-undang lembaga kepresidenan. Nah, yang peristiwa yang begini semestinya bisa dijawab oleh undang-undang lembaga kepresidenan. Kedengarannya kerjaan jadi wapres enak banget ya? Gaji banyak. Gaji banyak, big Staf names. 8 katanya. Nah, Ada tanggung jawab juga kecil. semua keluarga dijagain, bukan cuma dia doang, keluarga gitu. Ya, Tapi protokolnya begitu. Iya. Tapi yang disebut tadi benar seperti saya bilang kemarin, kayaknya di forum ini juga, bahwa presiden adalah satu-satunya lembaga tinggi negara yang tidak diatur oleh undang-undang. Ada undang-undang DPR, ada undang-undang Mahkamah Agung, ada undang-undang BPK, ada undang-undang semua. Presiden justru nggak ada. Oke, tunggu, pertanyaanku adalah tadi kalau Pak JK minta jatahnya ekonomi, kira-kira Gibran jatahnya apa? Sudah ada di beberapa undang-undang kan. Undang-undang DKJ, aglomerasi. Undang-undang pemerintahan daerah. Tapi aglomerasi ini jadi ya? Yang baru ya? Udah disahkan ya? Udah. Undang-undang pemerintahan daerah untuk pemekaran dan lain-lain yang berkaitan dengan pemerintahan daerah itu peran Wapres tuh. Jadi ada beberapa peran Wapres di beberapa undang-undang yang tersebar. Berarti ini kan yang baru ya, undang-undang DKJ. Baru sekali. Artinya ini udah ada penambahan tanggung jawab tadi Bang Hamid ya? Iya, itu bisa Kewenangannya dibaca. udah ada. Kalau saya waktu tertulis. lihat RU-nya itu, saya membacanya ini wakil presiden, dalam hal ini namanya Gibran, itu menjadi presiden Jabodetabek. Sebetulnya. Dan itu negara yang besar sekali dalam ukuran Eropa misalnya. Uangnya banyak banget. Uangnya di sini semua. Iya. Economic Ya, hub. 50% lebih, mungkin 60% uang di negara ini beredarnya di sini. Bang, tunggu dulu Bang. Saya kapan-kapan ngajar boleh nggak pakai istilah presiden Jabodetabek? Kan Baru lagi nih dapat term. harus dipertanggungjawabkan dulu. Coba lihat aja. Iya. Kan dia kayak berwenang penuh gitu untuk kawasan yang kalau di jumlah penduduknya mungkin sekitar antara 35 sampai 40 juta. Itu jumlah yang besar sekali diukur dari misalnya ukuran negara-negara Eropa. Anda tahu Swiss berapa, Liechtenstein berapa, Monaco berapa, Swedia kan kecil-kecil semua tuh. Finlandia 5-6 juta. Jadi yang dikuasain oleh wakil presiden ini berkat katanya aglomerasi dan sebagainya itu kalau diukur di Eropa, di Benelux, itu jadi berapa negara tuh. Maksud saya ini jumlah dan ukuran yang tidak main-main. Berarti ini sebenarnya strategis juga. Berarti kalau misalnya kita bicara kalkulasi politik, itu dampak terburuk kira-kira ya, kalau misalnya Wapres Gibran dalam hal ini itu menjalani tugas-tugas dalam negeri, sementara pilkada kan juga udah di depan mata nih. Menurut Daveri, Bang Hamid, kemungkinan terburuk tuh bisa dampaknya apa ya kira-kira? Apa ya? Bang Hamid itu saya dulu. Daveri, Bang Hamid Dulu silakan. dong. Ferry aja, Ferry. Jadi yang kan mendalami. tugas wakil presiden itu persis sama dengan presiden. Ketika presiden tidak dalam kondisi On dapat leave, menjalankan, istilahnya. ya, dia akan pindahkan ke wakil presiden. Saya ada urusan, Anda kerjakan ini. Jadi sama powerfulnya karena dia representasi presiden. Makanya dalam rangka menjalankan kewajiban presiden dibantu oleh seorang wakil presiden.
Dan kalau kemudian wakil presiden kita, sebagaimana cerita awal tadi, tidak punya kapasitas yang sama, maka itu akan jadi sangat berat. Bayangkan kalau kemudian dia harus memimpin rapat kabinet dengan seluruh ekonom senior yang ada di Republik ini, kalau bicara ekonomi, akan bicara dengan seluruh jenderal bintang 3, bintang 4, dan seluruh pembuat kebijakan militer tanpa pengetahuan soal militer. Dia akan bicara soal perdagangan dengan seluruh para orang yang punya kemampuan bisnis yang luar biasa. Kalau dia tidak punya kemampuan kepemimpinan yang baik, wah, bisa kacau lagi. Apa yang dia rapatkan nanti akan dirapatkan lagi oleh presiden setelah pulang. Mubazir lagi kita. Tapi konteksnya memang bisa memutuskan kebijakan ya? Oh iya dong. Bisa ya? Iya dong. Dia kan merepresentasikan presiden. Kalau memang harus saat itu diputuskan, karena mungkin ada kebijakan yang harus segera diputuskan, harus diputus. Kalau tidak ada diputusin, ngapain Buat rapat? apa? Ya. Artinya- Nah, saya dalam praktek nanti, ya, dalam praktek pasti presiden itu tetap dikonsultasi, walaupun dimanapun dia sedang berada di dunia ini. Nah, masalahnya kan kalau kebetulan misalnya Presiden Prabowo lagi ketemu presiden lain, gitu ya, Nggak bisa lagi dikontak. ikut pertemuan multilateral yang sangat penting sekian jam, sementara ini harus ada yang diputuskan di Jakarta, kan nggak bisa dikontak tuh. Nah, itu bisa jadi soal memang. Mungkin itu- Tapi saya duga juga ada gini, kalau situasi negara darurat dan dua-duanya nggak ada, itu apa yang disebut triumvirat, itu yang berperan, gitu ya. Itu Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan. 3 orang inilah yang akan menjadi presiden kolektif, gitu kira-kira negara. Penjabat. Dugaan saya, triumvirat ini walaupun belum ada yang real, belum terjadi, saya kira bayang-bayangnya mulai ada nih. Mengingat apa? Mengingat tadi kata Ferry, ketidakmampuan acting presiden ini gitu kira-kira. Saya sih nggak ngelihat ada sesuatu yang gawat sekali lah ya, adalah mekanisme itu. Dan juga kan negara ini sudah 80 tahun merdeka ya. Bagaimanapun birokrasinya udah jalan dengan segala macam kekurangannya, dengan segala macam hal yang menjengkelkan kita. Tetapi kan sebagai sistem ini sudah cukup jalan, kecuali di bidang hukum barangkali. Bang Hamid, yang tapi rusak. ada cerita nggak yang mungkin Bang Hamid tahu, entah mungkin di negara lain gitu ya, kalau term yang anak-anak sekarang lengah dikit apa ya gitu kan. Ini ada nggak misalnya memang kejadian gitu ya, presidennya agak lengah dikit gitu ya, kemudian ya wapresnya harus mengambil keputusan, ternyata itu salah. Pernah nggak sih ada kejadian itu di dunia ini? Enggak lah, itu kan dramatisasi aja. Kayak gini masalahnya. Tadi kan ini saya berangkat dari Teta, Gini, sekalian kalkulasinya Daveri saya juga kritik ya. menarik karena Iya, tetapi pengandaian-pengandaian begitu itu mencoba menganalogikan sesuatu masalah gitu ya di sini dengan segala macam dinamikanya. Dipindahin ke sini itu berbeda sekali. Jadi jangan gampang silau sama skenario-skenario yang dangkal yang mau diterapkan ke sebuah negara gitu. Apalagi negara sebesar kita. Kalau serampangan. menelikung presiden hampir tidak Nggak mungkin. ada. Karena secara konstitusional presiden tetap Tidak berkuasa. mungkin ya. Sekali dia tetap in power lah begitu ya. Nggak mungkin ada cerita wakil presiden kudeta, itu nggak mungkin. Sangat berbeda nuansanya dengan katakanlah sistem parlementer ya. Ketua partai lengah dikit, tiba-tiba terjadi mosi tidak percaya dan segala macam, itu akan jadi Dan sangat kita beda. pernah ngalami negara kita waktu kita sistem Parlementer ya yang ada berganti. Pak Nasir, ada Nah, macam. soal triumvirat itu kalau terjadi kan itu harus dibangun kesadaran publik juga. Ini harus diceritakan soal triumvirat. Ya, penting nih. Pasal 8 itu kan cerita soal kalau presiden dan wakil presiden mangkat bersamaan ya, berhalangan tetap bersamaan kurang lebih begitu ya. Harus ada penjabatnya yang triumvirat yang disebut Bang Hamid itu. Nah, cuman kita itu tidak konsisten dengan konstitusi kita. Konstitusi kita bilang penjabat presiden dan
ketika kedua-duanya mangkat atau berhalangan tetap, tiba-tiba gila kedua-duanya misalnya ya, sehingga dia berhalangan tetap, harus ada triumvirat. Nah ini kita tidak konsistennya begini di dalam kabinet. Triumvirat kita ini di bawah koordinasi menteri. Menko. Nah bayangkan ini relasinya kalau terjadi. Triumvirat menjadi penjabat, sementara undang-undang kementerian yang mengatakan menteri-menteri tertentu berkoordinasi dengan Menko. Jadi ini akan relasinya agak canggung, agak aneh nanti, karena kita tidak konsisten dengan undang-undang dasar kita. Jadi saya berpendapat ya, dan saya yakin memang ini problematika yang harus diselesaikan dalam ketatanegaraan kita. Oke. Ada bocoran barangkali tugas Wapres yang harus segera diselesaikan selama lawatan itu ada nggak? Ya, tugas Wapres selama lawatan kan bergantung apa yang diperintahkan Presiden. Ya, yang diamanahkan oleh Wapres Presiden. Siapa tahu boleh, Daveri tahu. Oh, dia berpikir kreatif ya. Lalu dia di luar dari apa yang ngarang-ngarang sendiri gitu ya. Nah, saya tidak tahu persis perintah itu, pasti itu bisa lisan, bisa tulisan ya. Karena kan dia sifatnya sangat bergantung kepada kepentingan dan keinginan Presiden. Nah, problematikanya adalah saya sepakat dengan Bang Hamid, bukan upaya mengambil alih kekuasaan karena tidak mungkin, tetapi lebih kepada kewibawaan pemerintahan. Kalau kita dengar-dengar tiba-tiba ada selentingan, walaupun ada rapat, Presiden ingin tetap menyampaikan sesuatu dari luar negeri kan gitu ya. Ya kalau begitu ngapain harus ada rapat bersama Wakil Presiden? Tunggu saja. Nah, orang kan mengkhawatirkan kemampuan Wakil Presiden di depan pejabat senior itu, senior administratif kalau di Amerika kan. Kalau kemudian ternyata dia tidak mampu mengelola keadaan. Ini hal yang sangat menarik. Jangan-jangan kepercayaan publik bisa berubah kepada Wakil Presiden, bahkan kepercayaan kabinet bisa berubah terhadap Wakil Presiden. Ini ada yang menarik, Daveri, Bang Hamid, karena baru-baru ini kan Wapres Gibran juga sebenarnya disorot ya. Waktu pembukaan MTQ di Kalimantan ya kalau nggak salah. Dia tidak ada kata sambutan sepatah kata pun, padahal sudah diminta untuk memberi sambutan. Jadi hanya memukul alat gendangnya orang Dayak lah. Peresmian ya. Ya, saat peresmian. Kenapa ya begitu ya? Itu gampang sekali. Nah, itu ini kan juga tadi Daveri bicara kewibawaan dan lain sebagainya itu gitu. Aneh, Bang Hamid gimana ngeliatnya? Itu aneh karena itu sesuatu yang template itu sebetulnya. Ada berpuluh-puluh sambutan presiden atau wakil presiden sebelumnya. Itu pasti terdokumentasi dengan baik di sekretariat negara atau dimanapun di dalam tubuh pemerintahan. Ya kan itu tinggal disalin aja, diganti-ganti sedikit, diedit, dipanjangin dikit, mungkin lebih banyak dipendekin dikit mengingat itu. Tapi bahwa dia nggak beri sambutan, saya baru tahu nih, dan agak terlaluan menurut saya. Di Palangkaraya, Bang Hamid. Dan ini sampai harus tampil presidensial. Netizen ini sudah sampai ya macam-macam lah ya, kita tahu bahasa-bahasa netizen seperti apa gitu ya, tapi ya itu sorotannya seperti itu ya, bicara kewibawaan tadi. Kalau kita pakai menggunakan bahasa eranya Bang Hamid dan katanya, itu sikap yang agak selengean, by bad. Dan itu yang harus dia tinggalkan. Kan kemarin kan kesannya dia tidak mau diskusi waktu debat kan, ternyata dia bisa berdebat kan. Artinya ini orang bisa ngomong sebenarnya. Kan ya jalankanlah tugas yang kenegaraan aja ya, itu. prosedur. Harus diingat tugas presiden dan wakil presiden itu kan ada dua. Kepala negara, kepala pemerintahan. Ada tugas seremonial. Masa dia tidak memberikan sambutan sebagai representasi presiden di sana, dia wakil presiden, dia harus ngomong dong. Dia harus menyampaikan sepatah dua patah, namanya sepatah dua patah. Baca saja. Kalau dia takut salah, baca saja. Tiba-tiba keluar kan omongan saya tidak suka baca misalnya. Baca aja sedikit, 2-3 paragraf, kan cukup itu. Itu pidato-pidato standar yang sangat seremonial, sangat mudah itu. Iya. Kalau saya bikinin 5 menit tuh pidato. Iya, tidak suka baca ya. Ya ini soalnya. Itu disebut sama Bang Uceng itu, aku ingat waktu launching buku. Ya
Kan ada tabiat yang kita lihat bahwa Mas Gibran ini tidak suka ruang seremonial, anak muda lah gitu ya. Tapi dia harus sadari dia bukan anak muda biasa lagi. Iya. Dia adalah representasi presiden, mewakili presiden, menjalankan tugas presiden dalam ruang seremonialnya Iya. sebagai kepala negara loh itu. Oke. Jadi bukan kepala pemerintahan aja tugasnya. Ya tugas misi-misi seremonial juga harus dia jalankan. Nah, selain kewibawaan juga kan ada sisi leadership ya, Yes. itu juga penting. Nah, ini berbagai macam kasus belakangan ini seperti misalnya PHK Sritex, kasus Tom Lembong misalnya, kemudian mafia peradilan itu kan butuh sosok kepemimpinan yang hadir gitu. Nah, ini kira-kira gimana Bang Hamid ngelihat sosok Wapres untuk menghadapi hal itu? Saya kira itu bukan sesuatu yang harus segera diputuskan ya. Jadi dia mesti punya waktunya. Apalagi Anda ngomong mafia peradilan. Itu sudah setua Republik ini umurnya sebetulnya. Barang lama ya? Ya, seperti saya bilang kemarin ini warisan VOC, persis. VOC itu bangkrut karena pegawainya digaji kecil dan korupsi terus ya, manfaatin macam-macam fasilitas VOC untuk kepentingan pribadinya gitu. Lalu di bail out oleh pemerintah Belanda, persis seperti kita juga waktu 98 ada 16 bank yang mau jatuh dan minta di bail out oleh negara, dan Menteri Keuangan Marif Muhammad menolak itu, akhirnya jatuh dan krisis gitu. Nah jadi saya kira ini yang anda sebut tadi itu suatu yang kayak kalau dalam berita itu follow up stories ya, nggak mungkin harus segera diputuskan saat ini juga. Saya kira ujiannya bukan di situ lah gitu. Ujiannya di hal-hal yang lebih luas daripada itu. Ini kan kasus-kasus kasus-kasus letupan saja. Ya kecuali mafia peradilan tadi. Itu urusan yang sangat panjang dan battle-nya ya, bukan di sana gitu bukan, sebetulnya gitu. ya. Oke, ini juga ada banyak lah orang-orang yang bilang bahwa ya Wapres Gibran biar bagaimanapun selalu saja ujung-ujungnya ya dia hanya anak Presiden Jokowi gitu. Ini gimana Daveri komentarnya? Satu secara Wajar biologis ya? tidak Sudah bisa pasti. dihindari. Wajar ya orang. Tapi kalau Secara kompetensi maksud saya. Secara Kapasitas. kita ketahui bahwa kalau pakai istilah ini bukan buah masak di batang, ini diperam gitu ya. Karbit. Melalui putusan MK. 90 Mahkamah Konstitusi. Dia secara konstitusional tidak layak mencalonkan diri, tidak memenuhi syarat undang-undang. Lalu syarat itu dikarbit oleh putusan Mahkamah Konstitusi 90. Jadi kalau bicara konstitusional perspektif, dia sama sekali belum layak tampil. Eligible. Tapi ini sebuah kecelakaan sejarah dan keperadaban ya. Dan dia sudah ada di sana. Nah itu. Nah, tugas konstitusional kita sebagai warga negara adalah mematuhi apa yang konstitusional yang diakui saat ini. Kecuali perspektif konstitusional ini secara hukum diubah lagi gitu ya. Nah, saat ini karena dia sudah jadi Wapres, patuhi dong seluruh hal yang mestinya menjadi Wapres. Datang dengan cara Wapres. Kalau dari penampilan sih, kalau dilihat dari dasi biru kemarin boleh lah ya Bang ya. Tapi kan dia juga harus betul-betul menjalankan secara paripurna. Ada kata sambutan ya kasih. Tapi ya. sepertinya juga sosmednya masih dengan sentuhan meme gitu-gitu. Itu Daveri yang- ngelihatnya gimana? Itu yang sudah tidak boleh lagi. Iya. Itu sebenarnya- dia harus menyadari bahwa dia bukanlah warga negara biasa saja. Tapi Bang Hamid ngelihatnya gimana? Bukankah itu sentuhan komunikasi politik yang unik mungkin? Atau Bang Hamid tetap melihat Sekali itu? lagi gini ya, saya selalu risih sama predikat-predikat gitu, unik lah inilah. No, kita ini ngomong kenegaraan ini sesuatu yang sangat serius. Jadi jangan dimentah-mentahin gitu ya, jangan didangkal-dangkalin gitu, jangan dicetek-cetekin gitu. Tapi saya setuju Tapi sama Ferry bahwa barangkali itu Bang Hamid yang merasa itu cetek. Tapi Oh, tentu bagaimana saja. dengan warga gitu ngeliatnya, wah seru nih Oh gitu, ya misalnya ya. itu Kita sebabnya. tidak bisa menampik itu. Iya, kalau iya. orang suka. Tapi kan kita juga sebagai orang terpelajar, kita nggak boleh ngikuti arus begitu. Iya. Bukan soal sombong atau enggak. Kita ini kaum the privilege,
mungkin the selected few katakan ya, kalau mau berlebihan. Kita dapat privilege, kita sekolah sampai sekolah tinggi, kita bisa baca buku macam-macam. Kan kita nggak boleh sama yang kebetulan kurang beruntung, nggak seberuntung kita, yang punya orang tua yang bisa nyekolahin. Dan ini jumlahnya kan bisa dibilang mayoritas. Loh, tugas kita yang kebetulan udah kurang lebih enlightened gitu ya, kan nggak boleh ngikutin mereka. Kalau nah gini, peluang untuk melakukan kesalahan bukan hanya dimiliki oleh pemerintah atau negara, kan masyarakat juga gitu. Nah, tugas orang-orang seperti kita ini, mungkin kita self-proclaim ya, menugaskan diri sendiri karena didorong oleh tanggung jawab kita, itu juga mengoreksi yang di level masyarakatnya gitu. Jadi saya tidak peduli. Makanya saya nggak mungkin jadi politisi lah, kalau nggak bakal laku. Kalau mereka ya salah ya dibenerin sebisa-bisanya ya. Nah, jadi ini juga begitu, terserah kalau orang mau suka apa enggak, tapi normanya begini. Makanya orang kayak Ferry juga bagi banyak orang membosankan dia ini. Ngomongnya konstitusi terus. Mereka baca pun nggak pernah, baca pun nggak paham, bahasanya aneh sekali. Tapi apakah hanya gara-gara mereka bersikap seperti itu, lautan massa ini begitu, dia ikut-ikutan? Ya enggak dong, dia punya tanggung jawab. Dia dosen fakultas hukum, dia mendalami konstitusi. Sedikit dari rakyat Indonesia yang mendapat keistimewaan seperti dia. Okay. Nah, kan dia berarti punya tanggung jawab moral juga tuh, untuk mengatakan catatan saya, benar, gitu. Bang, Mbak Ibet, Gibran harus sadar dia bukan presiden, hanya wakil presiden Gen Z dan Gen Alpha. Tidak harus kalimat fufu fafa atau apa meme dan segala macam yang itu konyol-konyol untuk gitu ya, membahagiakan segelintir orang lain. Dia harus betul-betul menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Bahkan dia harus nonaktifkan untuk sementara. Iya. Jangan terlalu cerewet dia. IG, kalau ada TikTok, X, kalau ada yang formil boleh. Bahkan ini kan sudah jadi tradisi di era Pak SBY ya. Ketika Pak SBY sama dengan beberapa presiden di Amerika, Bang, Twitternya itu kalau diketik betul-betul personal diberikan kode. SBY gitu ya. Dan itu menunjukkan bahwa dia menjalankan tugas formilnya sebagai kepala negara, dan itu isinya formil, nggak boleh lagi ada tiba-tiba dia ada meme tertentu dan segala macam mencibir tanggapan dari warga netizen yang mengomentari itu ya. Iya, itu kan tidak patut. Nah, oleh karena itu dia juga harus sadar posisi dia sekarang sudah sangat berbeda. Dan gini, satu lagi yang mungkin perlu saya sampaikan ya. Dia bisa itu menggunakan kata-kata yang sederhana, yang komunikatif dengan sebanyak mungkin orang. Katakan dia ambil di kepalanya itu, pokoknya komunikan saya ini, audien saya ini, tingkatnya SMP gitu. Jadi kepalanya begitu, dia bilang sama stafnya. Nah, pakailah bahasa sesuai dengan tingkat pendidikan gitu. Jadi artinya lebih informal, tapi substansinya benar. Substansinya penting gitu. Kan bisa gitu ya. Anda lihat aja buku-buku, ya sekali lagi contohnya bukan di sini ya. Buku-buku di Kanada, di Inggris gitu. Itu buku-buku anak-anak itu membahas isu-isu yang sangat besar soal masa depan bumi, climate change gitu ya, soal karbon, soal itu kan isu-isu orang dewasa yang besar sekali dan bisa disampaikan dengan sangat ringan tanpa mengurangi substansinya. Iya, itu. Nah, dia harus begitu, harus mulai belajar gitu kalau dia tetap mau berkomunikasi dengan gaya anak muda ya. Iya, ini itu bisa dipadukan gitu. Ini intermezzo aja. Aku belakangan ini baru dari Swedia. Ternyata ada sebuah buku anak, biasa aku oleh-oleh ngasih anakku tuh buku. Itu produk Swedia memang, Skandinavia, itu namanya Pippi. Bagus sekali, Pippi Longstocking. Yes. Dan dia ternyata udah dari tahun 50-an nih, Daveri. Iya, Pippi Tapi Longstocking itu kalau dibaca, Daveri, itu buku anak. Itu feminismenya kuat banget. Bukan main. Dia ada sudah menggambarkan pendidikannya di sana ya. Betul, menggambarkan anak perempuan itu bisa ngangkat kuda lah. Luar biasa Pippi Longstocking itu. Dia manjat pohon apa. Hebat. Tahun 50-an loh itu.
Itu buku dari Skandinavia. Itu Dan buku semacam itu Iya. banyak, Iya. ya bukan Oke. Pippi Longstocking aja Ke karakter Swedia atau ke utamanya. Swiss? Kabarnya Mas Swedia. Gibran ke Swiss kemarin. Siapa tahu ketemu. Pippi Longstocking Iya. Swedia. Itu di luar podcast aja. Ini aku kembali dulu deh ke topik Iya, Wapres iya. ya. Nah, ini kan sebenarnya Wapres Gibran juga udah menunjukkan kerja-kerja yang banyak mendapatkan exposure media, seperti misalnya ke MRT lah. Kemarin juga ketemu PM Singapura ya, Ya. bicara hilirisasi misalnya. Nah itu kan juga high level sebetulnya. Tapi dengan ya dosa-dosa politik atau tadi dosa etik mungkin yang selama ini menghantui Gibran, itu akan tetap terus membayangi dia ya. Meskipun ya itu manuver pekerjaannya sudah cukup oke nih, sudah agresif dan menunjukkanlah kehadiran dia sebagai sosok Bahkan wapres lebih gitu. melampaui proporsi, ya. Karena belum pernah sebelumnya itu ya semuanya presiden. Ketemu, bayangin ketemu tamu negara itu kan hampir sepenuhnya hak eksklusif presiden. Dia saya kira udah dari hari-hari pertama ya melampaui. Saya duluan ya jawabnya nih. Ini Ya, ya. Nggak apa-apa, ini silakan. gini. Kalau pertanyaan Anda itu, menurut saya dia sudah level nggak peduli, bodoh amat gitu. Apalagi dia kan memang nggak suka baca. Dia jalan aja terus. Dan gini, maksud saya kalau kita mau ngeritik mungkin harus lebih fundamental, lebih mendasar, sehingga punya makna gitu, jadi meaningful. Kalau cuman colotan-colotan gini, saya rasa dia sudah memang bukan sudah pada tahap ya. Dari awal pun berada di tahap tidak peduli. Sudah pasti itu. Ya, karena gini, kalau memang peduli in the first place, dia tidak akan jadi wapres. Tidak mau. Tidak mau, tahu diri dan sebagainya kan. Bahwa dia mau, bapaknya juga mau. Itu kan sudah menunjukkan tingkat ketidakpedulian yang sangat tinggi. Jadi mubazir kita ngomongin di level itu. Gitu Daveri. menurut saya sih. Gimana Daveri? Ya, pertama kalau pertemuan berbagai perjumpaan dengan orang-orang penting di hari pertama kata Bang Amit tadi, kan kita dengar baru dilantik sudah bertemu perwakilan Korea Selatan. 3, kalau nggak salah Ya, kalau 3 nggak salah. pejabat dari 3 negara ya. Kalau itu diperintahkan presiden, that's It's okay. fine. Tapi kalau ini kreativitas sendiri, ini betul-betul patut dipertanyakan. Dan itu tidak elok dalam relasi ketatanegaraan antara presiden dan wakil presiden. Bagaimanapun sekali lagi ban serap hanya dipakai ketika ban utama bermasalah. Selagi ini tugas presiden, presidennya ada, belum dapat perintah presiden, tidak boleh wakil presiden mendahului. Jadi harapan saya memang itu sudah diperintahkan presiden. Ya, ya. Ya, yang timbul jadi masalah adalah ternyata itu tidak pernah diperintahkan presiden, main gercep ya, apa istilah anak sekarang, Gercep. main gercep. Jika. Ya. Iya. Dan ada beberapa tanda-tanda yang unik ya, misalnya soal makan siang bergizi gratis. Belum dilantik, wakil presiden kita sudah kemana-mana mempraktikkan makan siang bergizi gratis. Yang bagi saya itu bukan bagian dari program bernegara. Mestinya dia dilantik dulu, Iya. baru lakukan. Jadi memang Kan dia dalam belum resmi itu ya. belum resmi waktu itu. Jadi aneh juga itu pilihan-pilihan seperti itu. Argumentasinya kan transisi. Nah, dan saya sepakat dengan nggak ada proses Nggak transisi bisa, dia transisi. menjalankan program. Exercising. Pertanyaan besarnya adalah atas nama apa program itu dilakukan? Dananya dari mana? Ya, pasti Kalau nggak dananya bukan dari negara, dalam rangka apa? Jangan-jangan ini ijon politik. Ditolong untuk dapat program tertentu, ada coy-nya. Jadi ada problematika serius Iya. di soal itu. Tapi saya sama dengan beliau. Ini adab etika politiknya sudah jauh dari apa yang diharapkan Iya. dari seorang penyelenggara negara. Saya bisa melihat itu. Salah satu contoh kasusnya adalah belum dilantik jadi presiden dan masa jabatan belum habis jadi wali kota, dia sudah mundur. Udah, padahal penuhi dulu, baru kemudian milih
selesai kan. Oke. Orang akan dilihat dia menyelesaikan tugas yang diberikan rakyat atau tidak. Tapi karena sudah mentang-mentang jadi wakil presiden, udah main mundur aja. Oke, ini kita Itu. bacain dulu Bang Hamid. Iya, Daveri ini ada beberapa komentar dari audiens, dari Konco Keramat. Ini salah satu dari Nena Nuraini Z5R. Kayak merek motor ya. Lumayan keren ini pembahasannya, kok pakai lumayan sih Kak Nena. Nggak cuma menghujat dan kritik, tapi juga mencerahkan. Harus gitu dong, karena kan tadi Nggak ada kita menghujat. Iya, kan Kita bukan hanya insulting. mengkritik Iya. saja. Beda banget itu. Ed Rosihan Aji, ini sangat mewakili apa yang ada di pikiran. Apa-apa yang terjadi di ranah medsos, tidak ada yang organik, pasti by design. Orang Jawa sudah punya falsafah untuk menghadapi. Ojo Aja kagetan, kagetan. ojo gumunan, ojo dumeh. Nah, Gitu itu cara Itu pernyataan bacanya. Pak Jokowi juga dulu. Saya bukan orang Jawa, tapi apa? Pernyataan Pak Jangan Harto. kagetan. Gumunan Ya, itu heran. apa? Heran. Jangan gampang Oh, heran, jangan mentang-mentang. Itu oke. pengertian. Sip. Nah ini selanjutnya Evi Rahman 7303, saya di Aceh 65 tahun. Kalau komen di YouTube dibilang buzzer lah, dibilang Yaman lah. Ini karena Najwa Shihab kemarin kayaknya ya nih, Iya. Yaman ini. Emang nggak boleh mengemukakan pendapat, kan demokrasi hak asasi, boleh dong saya komen tentang pemerintahan. Boleh banget. Boleh ya. Penting malahan. Justru ini Sebaiknya harus. betul. Tadi siapa namanya Evi Rahman ini 65 tahun Ibu, terima kasih. Justru sekali lagi perlu disampaikan bahwa memang Pojok Keramat ini dan merawat Sebagai demokrasi, saluran aspirasi ya. saluran aspirasi, dan juga tentunya ini bagian dari merawat keberagaman Dan juga. saya mau ngomong nambahin ini sedikit tadi soal Wapres Gibran menemui si ini tuh. Mungkin itu kita berasumsi itu diperintah ya, paling tidak atas pengetahuan presiden. Dan itu memang ada adab atau tata krama diplomatik. Ya. Kalau pejabatnya setingkat ini, maka yang menemuinya, menerimanya ini, gitu. Dan seterusnya memang begitu. Jadi mungkin nggak tahu pejabat Korea Selatan itu di tingkat apa saya lupa. Tetapi kira-kira ini menurut adat istiadat hubungan internasional tidak perlu seorang kepala negara atau presiden yang menerimanya gitu. Biar aja Wapres dalam hal ini. Kalau Wapres nggak ada, bahkan bisa Menteri Luar Negeri minta Menteri Pertahanan. Semacam itulah. Oke, ini sebenarnya pembahasannya seru, tapi sayangnya kayaknya udah almost sejam, jadi harus di wrap up. Cepat sekali. Cepat ya, Iya. sejam ya. Ada harapan nggak, Daveri, kemudian Apa Bang Hamid harapannya? untuk Wapres tentunya. Ini kan selama lawatan, ini kalau kata Hasan Nasbi ya, Kepala Komunikasi Presiden, itu akan disiapkan perpres nih untuk kemudian memberikan tugas kepada Wapres. Jadi akan diresmikan lah bahwa Presiden memberikan tugas ini gitu. Artinya Ya. kan ini resmi. Harapan untuk Wapres berarti dalam menjalani Saya duluan tugasnya. apa Ferry duluan? Boleh, terserah. Saya duluan lah ya. Bang Hamid silahkan. Itu begini loh, itu sesuatu yang mekanistik saja itu bukan hal yang penting sekali. Ini salah satu hal yang saya suka sesalkan, juga jengkel ya, dan geli juga. Pejabat-pejabat kita itu ngomong stating the obvious istilahnya, menyatakan sesuatu yang sudah dengan sendirinya benar itu. Buat apa diomongin gitu ya? Sama aja Anda ngomong, Anda tahu nggak gula itu rasanya manis, langit itu warnanya biru. It goes without saying gitu. Kayak misalnya nanti dipersiapkan, ya mungkin media kita juga ya nggak bisa nangkep ide yang penting. Itu kan sesuatu yang otomatis gitu loh. Bahwa ini dalam aturan ketatanegaraan, dalam praktek bernegara gitu, itu sesuatu yang dengan sendirinya gitu. Ada ya dilimpahin bikin kepres sedikit atau apapun namanya ya, pendeknya mandat formal tertulis biar terdokumentasi. Itu tentu saja, jadi itu bukan sesuatu yang penting gitu. Untuk publik ya, penting untuk dinamika atau mekanisme aturan main di level mereka. Buat publik kan itu nggak penting sama sekali gitu loh. Jadi Artinya kan Wapres sudah memang akan menjalankan tugas Ya, hari-hari ya, ini. itu Harapannya dari Bang Hamid? harapan apa ya? Saya nggak banyak berharap sebetulnya. Justru saya berharap ketentuan konstitusional yang menempatkan Wapres itu sebagai ban serep benar-benar konsisten dijalankan, gitu. Jadi dia benar-benar ban serep, gitu. Karena terus terang saya khawatir kalau dengan mengingat kapasitasnya ya,
yang ini kan bukan sekedar teoritik. Ya, kita tahu ada presidennya, ada fakta-fakta sebelumnya yang kita bisa lihat kan. Di waktu dia wali kota Solo, misalnya mejanya isinya kan cuman Mainan ya? game, nggak ada buku gitu ya. Jangan ngomong Bung Hatta lah. Bung Hatta itu bukan manusia biasa menurut saya. Terlalu hebat. Nah, kan ada presiden itu. Jadi kita punya alasan yang cukup untuk ragu gitu. Jangan salahin kita dong karena dia sendiri yang menunjukkan itu tuh. Nanti kasih perspektif Bang Hamid di akhir, tapi ke Daveri dulu. Harapannya Wapres saat menjalankan tugas hari-hari ini bagaimana, Bang? Harapannya Wapres betul-betul orang yang akan menjalankan tugas sebagai Wapres, persis seperti Bang Hamid sampaikan. Dan ini bukan ruang untuk belajar. Jabatan Wakil Presiden bukan untuk belajar. Selalu Dan serius untuk belajar ya. Kalau kemudian rapat kabinet itu saya masih muda, saya perlu belajar. No, ini ngurus 270 juta orang, Anda meleset, kami mati semua. Oleh karena itu, tidak dalam rangka belajar, buktikan saja kepada kami bahwa Anda orang yang layak. Anda sudah bertarung dalam pemilu kemarin dan Anda memenangkan pertarungan itu, maka buktikan. Kedua, jangan pernah melampaui batas tugas. Apa yang diperintahkan konstitusi dan presiden tidak boleh dia lampaui. Termasuk hal-hal yang prinsip. Kalau itu mengabaikan etika ketatanegaraan dan publik melihatnya, bukan tidak mungkin itu akan mengancam jabatan Anda. Dan publik sudah bisa melihat beberapa hal yang patut dipertanyakan dari diri Mas Gibran dalam berbagai konteks politik yang ada. Sikapnya, kejujuran dalam akun Fufufafa masih dipertanyakan, kedewasaannya dalam contoh MTQ kemarin itu tidak hanya butuh sikap anak muda yang cuek, selengean, apapun bahasanya untuk anak zaman sekarang, itu harus dia abaikan. Jadilah wakil presiden yang mampu menjadi ban serap sesungguhnya seorang presiden. Saya tidak menyaksikan bahwa bahasa Bang Hamid, bahasa saya, bahasa yang lain ya di ruang-ruang mungkin akan berbeda dengan generasi saat ini. Dan wakil presiden tidak untuk memuaskan satu generasi itu. Saya setuju dengan Bang Hamid kalau dia harus tahu porsinya, dia bicara dengan siapa, dengan menggunakan bahasa apa. Tidak mungkin dengan Bang Hamid bicara soal APT kan, lagu Rose dan Bruno Mars yang marak di generasi sekarang untuk memahami sesuatu konteks. Dengan Bang Hamid beda sekali. Saya juga nggak ngerti lagu itu sebelumnya, tapi begitu didengar, oh boleh juga nih anak-anak muda sekarang menggunakan upaya menjelaskan sesuatu dengan background sound lagu itu. Tapi tidak mungkin juga bicara lagu era Bang Hamid, Bee Gees misalnya, The Bee Gees ya, dengan anak-anak generasi Alpha. Meskipun mungkin lagu covernya ada gitu ya. Artinya gunakanlah bahasa yang paling tepat. Begitu Anda memimpin kabinet, bahasa Anda adalah bahasa seorang wakil presiden Republik Indonesia. Gak boleh dibilang karena dia anak muda, kalau dia menggunakan bahasa gitu, ya maklumi saja, nggak bisa. Maklumin. Sip. Berarti artinya kita tunggu ya selama 2 minggu ini, karena tugas-tugas kenegaraan sudah akan dioper nih, sementara 2 minggu ke Wapres Gibran. Nah, Bang Hamid silakan menutup dulu nih dengan perspektif Bang Hamid. Mungkin tadi Bang Hamid udah mention juga tentang Muhammad Hatta. Wapres misalnya kan, Wapres Hatta itu sepertinya seseorang yang Bang Hamid bilang ini sangat tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Nah mungkin itu bisa jadi perspektif Bang Hamid juga. Sosok Wapres yang inspiring untuk Indonesia. Ya kalau Bung Hatta, kalau Bung Hatta ukurannya itu saya mungkin bias ya. Tapi menurut saya itu manusia langka betul-betul. Saya tuh mau nangis kalau baca dia gitu ya, lihat ini manusia sehebat ini gitu. Dia pinternya luar biasa. Ya, dia baca buku dengan serius bacanya. Dia paham teori-teori ekonomi, teori politik.
teori sosial, dia baca filsafat. Orangnya benar-benar jujur, ya. Coba Anda bagaimana saya nggak mau nangis ya sebagai anak bangsa gitu ya. Kita baca bagaimana dia misalnya mengoleksi foto sepatu Bali. Di dalam lembaran bukunya itu, nanti dia pandangi gitu, tutup lagi. Dia pengen sekali sepatu itu, nggak punya duitnya. Sebagai wakil presiden loh. Karena itu kan sepatu Swiss ya, di masanya benar-benar mahal dan bagus sekali gitu. Bayangin itu seorang wakil presiden. Dan kita lihat anak-anaknya sampai dia meninggal juga benar-benar biasa gitu. Ketika kesempatan untuk itu dia punya. Kita waktu itu negara kita miskin ya. Tapi Anda tahu, semiskin-miskinnya sebuah negara, kalau buat cuman memenuhi hasrat elit-elitnya tertentu masih bisa. Jadi misalnya negara miskin di Afrika misalnya, Botswana, Kamerun, Anda lihat menterinya presiden mewah hidupnya. Negaranya miskin, dianya mewah. Bung Hatta pun punya berada dalam posisi seperti itu dan dia tidak lakukan. Dia penuh disiplin, dia mengundurkan diri ketika berbeda pendapat dengan Soekarno. Tetapi Soekarno masih terus dia cintai sampai meninggal gitu. Dan ya sulit lah kalau saya bias gitu kalau lihat Bung Hatta. Ini memang, dan kita beruntung sekali sebagai bangsa ya, punya contoh seperti dia. Orang yang benar-benar baik ya, benar-benar baik. Dia juga anak-anaknya, ya begitulah. Maksud saya, kalau dibandingkan sekarang ya nggak usah Bung Hatta bandingannya lah ya, terlalu tinggi lah Bung Hatta. Udah sulit kalau mau cari bandingannya di masa kapanpun orang seperti Hatta itu. Nggak usah dibandingkan dengan dia, wapres kita yang sekarang. Kita pakai ukuran yang aja deh, ukuran yang normatif standar aja gitu, seperti diuraikan oleh Ferry dari tadi itu. Ya proporsional, ngomong yang benar gitu ya, menjangkau kemampuan berkomunikasi dengan audiens yang general dengan wajar saja udah cukup. Kita bungkus episode Pojok Ramat kali ini dengan harapan dari kedua narasumber kita hari ini adalah untuk tentunya pembahasan Wapres yang akan menjalani tugas-tugas negara selama 2 minggu ke depan itu dengan seni penempatan diri yang wajar, dengan kompetensi juga yang benar-benar taat asas, ikutin aturan gitu aja. Oke, kita bungkus Pojok Ramat kali ini. Terima kasih Ferry, Bang Hamid, terima kasih juga Pojok Ramat yang nggak kritis pasti tamat. Nah ini jadi silahkan untuk kasih tahu kita juga di kolom komentar entah aspirasi, kritik ataupun next episode mau bahas apa, feel free. Kita jumpa di Pojok Ramat berikutnya. Thank you, bye.